Mas Usman Hamid, kemarin sahabat dan kawan kita Andri disiram oleh air keras. Gimana Bang Usman melihat soal ini? Wah, tadi Mas, sekarang Bang. Gimana tuh Al? Menarik ini karena pertama jauh setelah kasus Novel Baswedan dan juga Munir, peristiwa seperti ini bisa berulang lagi kan. Dan bisa jadi karena atmosfer politiknya memungkinkan untuk itu. Salah satu yang menonjol adalah tudingan-tudingan negatif kepada aktivis, kepada akademisi, jurnalis, warga yang kritis. Antek asing berapa kali diulang. Ya, kenapa ya senang sekali ya itu ya? Nggak tahu kenapa tuh. Kita tanya Teddy deh. Padahal yang antek asing siapa? Nah, itu kan coba jelasin Al, gimana itu? Soal BOP, Board of Peace, ART kan yang tanda ART, iya. Jelas itu antek asing. Jelas banget, dia kan bahkan ekonom UGM bilang, ini ART sama dengan penyerahan kedaulatan nasional kita kepada negara asing. Negara Pengkhianatan sebenarnya. UGM tuh ya. UGM, Rikmawan Pradiptyo. Keras itu maksudnya. Keras. Tapi dia menjelaskan dengan sangat baik. Kenapa dia menyebutkan itu? Dia jabarkan itu isi ART gitu. Nah, selain antek asing, kalau kita lihat pernyataan Presiden waktu Jumat kemarin ya, rapat kabinet. Habis Menteri Keuangan presentasi ekonomi baik-baik gitu kan. Padahal beberapa lembaga kayak LPIM, UI dan seterusnya, Celios, dan beberapa indeks itu menunjukkan ekonomi lagi suram kan. Dan itu kan di mana-mana. Sebenarnya kalau kita akui sebagai problem juga kan nggak masalah. Ya, karena banyak negara mengalami gitu. Tapi kelihatannya Purbaya, Menteri Keuangan melaporkan itu semuanya bernada positif gitu. Sambil dia bilang, ya itu ekonomi-ekonomi yang mengatakan ekonomi Indonesia bermasalah atau mengalami krisis itu ekonomi-ekonomi TikTok gitu, ekonomi-ekonomi gak jelas. Nah di situ. Padahal dia yang lebih sering di TikTok. Iya di mana-mana dia. Nah tapi poinnya adalah kenapa Prabowo mengulangi lagi? Apa karena Purbaya? Kayaknya sih enggak. Karena memang itulah mindsetnya. Entah karena nggak pernah baca buku ya kan. Entah yang dibaca bukunya itu aja dari zaman Akademi Militer sampai sekarang, zaman Orde Baru ya. Bayangkan. Doktrin Akademi Militer zaman Orde Baru, Akabri gitu kan. Balatkom gitu, anti komunis, anti asing gitu kan. Nah yang kedua, tudingan bahwa para pengkritik ini adalah orang yang kalah pemilu kecewa. Orang yang kehilangan pendapatan rezekinya. Korupsi. Orang yang membawa kepentingan asing atau korupsi, kasusnya terbongkar gitu kan. Padahal kan nggak ada yang begitu semua gitu. Semuanya, bahkan kalau kita jabarkan sebenarnya lebih mirip kisahnya Prabowo kan. Waktu dia kalah pemilu pertama, kalah pemilu kedua, kan dia mengkritik keras terus pemerintahan Jokowi. Dan dia kehilangan rezeki, usahanya mandek gitu kan, terbengkalai. Dia akuin sendiri sebenarnya. Jadi kayak dia bercerita tentang dirinya sendiri kan gitu. Termasuk soal antek asing itu kan sebenarnya kan tentang dirinya sendiri gitu kan. Dalam BOP dan ART. Dalam BOP, dalam ART gitu kan. Waktu bahkan jauh sebelum BOP, sebelum ART, Trump baru terpilih, dia kan langsung telepon Trump kan. Ini nggak ada kaca di rumahnya Pak Usman. Nggak tahu, ada yang bilang YouTube-nya di setting kids only gitu kan. Tapi ya kembali ke situ, dia juga bilang kan bahwa pengamat-pengamat yang tidak patriotik atau para pengkritik yang tidak patriotik itu akan ditertibkan. Artinya kritik dari pengamat, kritik dari ekonom, kritik dari aktivis, atau siapapun yang memberi kritik terhadap pemerintah, dianggap tidak suka pada pemerintah, dianggap tidak patriotik, dan dianggap sebagai kekacauan. Karena itu harus ditertibkan. Nah kalau kita kembali ke Orde Baru, ya kok kamtip. Keamanan, ketertiban, demi keamanan, demi ketertiban. Kalau kita baca bukunya Julie Southworth sama Patrick Flanagan atau Richard Tentir yang dulu sering jadi rujukan Munir tuh, kalau kita di Kontras, di Imparsial itu Munir selalu menggunakan disertasinya Richard Tentir tuh untuk menjelaskan bagaimana operasi Kamtip itu atas nama ketertiban ya. Dia menertibkan suara-suara kritis, mahasiswa, aktivis, buruh, budayawan, seniman, akademisi, semua kena. Diculik, tangkap sewenang-wenang, dibunuh gitu, dan lain-lain gitu. Nah, kepada media massa juga begitu dulu Soeharto gitu kan. Dia bilang demi melaksanakan ketertiban konstitusi, media-media yang bandel, yang balelo
gebuk. Nah, gitu. Jadi itu bisa ke arah sana. Nah, kembali ke kasus Andri, kalau atmosfer politiknya begitu, maka siapapun di bawah, entah itu siapa, buzzer-buzzer itu kayak Abu Janda, siapa lagi, Firdaus, gitu-gitu kan, ya dia akan dengan mudah menyerang para aktivis, para akademisi, para pelajar, mahasiswa, atau bahkan influencer sekalipun kayak DJ Doni, Firdian Aurelo, atau kayak Shirley, atau kayak aktivis kayak siapa namanya nih, Iqbal Damanik. Ya diserang begitu aja di media sosial gitu kan, entah itu dengan verbal harassment, pelecehan verbal, atau kasus Veronica Koman itu sampai sexual violence, sexual harassment gitu. Dan yang cukup fatal kasusnya Andri. Jadi, tapi bedanya adalah kasusnya Andri ini, dia membutuhkan kemampuan operasional yang sangat tinggi. Gitu. Punya butuh perencanaan. Butuh perencanaan, butuh keberanian, butuh pengetahuan, dan pasti punya kemampuan intelijen semacam itu. Sistematis nih Pak Usman. Iya, jelas sistematis. Ada semacam, kan nggak mungkin orang ini punya dendam dengan Andri gitu, nggak ada urusannya. Atau nggak ada mau urusan mengambil pribadi. sesuatu dari Andri, nggak kok, dia langsung menyerang lalu pergi gitu kan. Motornya dibiarkan. Kalau mau ngambil motor, ya motor Andri lumayan lah harganya. Tapi kan bukan itu, bukan kriminal gitu ya. Motornya nggak diambil. Nggak diambil. Dan kelihatan dari penjelasan polisi kemarin kan, ada semacam keterangan dari kepolisian bahwa dia sudah dibuntuti. Bahkan sejak jauh-jauh sebelum di YLBHI gitu ya. Iya. Bahkan polisi menjelaskan tuh dari 4 mulai. orang ya. Iya, ada 4 orang bahkan itu. Artinya 2 motor, 4 orang. Bahkan kalau analisis beberapa kawan di Kontras ya, gitu kita kumpul, ini bisa lebih dari 4 orang. Bukan hanya motor, tapi juga ada mobil gitu. Kan polisi misalnya menyelidiki kira-kira 88 CCTV atau 85 CCTV itu kan. Iya. Itu belum termasuk kayak ETLE gitu kan, Electronic Traffic Law Enforcement Camera, yang bisa menembus kaca film, bisa memotret nomor polisi, bisa melihat wajah, dan resolusinya tinggi gitu. Jadi sebenarnya mudah untuk membongkar perkara ini gitu. Dan dari temuan polisi kemarin sebenarnya Udah terlihat. kita jadi optimis kan bahwa bisa ini dibongkar nih. Dan memang kemampuan polisi nggak perlu diragukan lagi kan. Artinya dia punya kemampuan investigasi ilmiah yang sangat tinggi, punya sumber daya reserse yang banyak, pengalaman yang banyak mengungkap kasus-kasus yang rumit gitu. Nah, tinggal sekarang kemampuan politik. Teroris aja keungkap Ya kan? keungkap Susah. lah. Ya kasus pembunuhan Munir kan sebenarnya menunjukkan persoalannya bukan pada kemampuan polisi atau tidak, melainkan pada Kemauan politik. gitu. Kecuali polisinya sudah independen, artinya negara kita demokrasinya udah stabil gitu. Polisi udah nggak dipolitisasi, tentara nggak dipolitisasi, kejaksaan nggak dipolitisasi. Kalau sekarang kan situasinya rentan. Situasi 10 tahun terakhir apalagi sangat mencolok bagaimana kekuasaan eksekutif mempolitisir institusi penegak hukum. Hukumnya itu sendiri juga digunakan sebagai senjata. Dia menurut Bung Usman ini nggak mungkin motif pribadi. Ya? Nggak mungkin. Ini ada motif politik. Nggak mungkin. Dan kita tahu, kebetulan kita lagi berdua ini. Kalau kita ingat-ingat lagi putar jarum jam. Nggak ada jam sih saya. Kita putar tapi nggak bisa nih. Nah itu, Andri itu menerima teror-teror yang cukup serius itu pertama kali. Itu setelah ia menggeruduk aksi RUTNI di Hotel Fairmont. Iya. Sejak malam itulah ia menerima teror. Agak edan juga sih itu. Iya, bukan hanya Andri tapi juga kontrasnya. Bukan hanya bentuk telepon-telepon, bahkan di lokasi kan dia didorong pukul sampai Iya, jatuh benar, gitu kan. iya. Suruh keluar. Disuruh keluar, diperlakukan dengan cara kasar, padahal dia tidak melakukan kekerasan. Dia mengangkat 2 tangannya dengan poster. Artinya aksi damai, menyampaikan aspirasi. Bukan 1 tangan dengan poster, 1 tangan lagi dengan kayu misalnya. Kan nggak ada. Gitu. Nggak ada. Jadi nggak ada kekerasan sebenarnya. Itu kan sah-sah aja. Bahwa dia bisa masuk kan ada keamanan hotel. Hotel juga kalau menyaring orang kan berdasarkan apakah ada indikasi kriminal atau enggak. Artinya tidak ada indikasi kriminal, kenapa dia bisa sampai ke dalam gitu. Di Eropa di Kongres sering gituin juga. Ya, biasa, di mana-mana, di forum PBB, di forum WTO, iya. di forum climate gitu. Itu semua aksi yang dihormati. Ya. Kalaupun dibawa keluar ya baik-baiklah gitu ya. Bukan dengan cara yang jorong sampai jatuh gitu. Nah, malam itu dia diteror. Dan ingat Al, Jadi sejak waktu advokasi RUT Persis. ini, gitu ya. itu 15 Maret 2025. Setahun lalu ya. Hampir setahun lalu. Jadi kayak Oh, iya. pelakunya kayak mau memberi peringatan bahwa
setahun yang lalu, Anda ganggu kami, ini balasannya. Dan Merinding saya Pak Usman ngomong gitu. loh, malam itu ketika Andri aksi di Hotel Fairmont, salah satu pimpinan anggota dia mungkin telepon marah-marah. Oh iya. Marah-marah ke Pak Usman juga. Iya, menuduh seolah-olah kita yang memerintahkan gitu kan. Demo. Iya, padahal saya udah lama nggak dikontras, udah berapa abad lalu mungkin gitu ya kan. Dan demonstrasi-demonstrasi yang terjadi setelahnya pun juga berimplikasi sangat serius. Banyak anak-anak muda direpresi. Berapa minggu lalu saya ke Kediri itu, hidungnya patah, RUTNI. Ini banyak waktu itu demo, Banyak Pak yang Usman. jadi represif. Jadi, nah Andri itu menerima teror itu, termasuk teror dalam bentuk lain-lain ya, seperti pengerahan kendaraan taktis militer, datang ke kantor Kontras, sengaja dilama-lamain, dia kan terekam itu di CCTV semua. Sekarang masih terlibat JR di MK kan? Bukan hanya di JRDMK untuk urusan uji materi yang sekarang berlangsung, tapi sejak uji formil kan? Iya sejak sejak Uji formil. Jadi 2 kali dia mengajukan judicial review gitu. Dan di Untuk bulan-bulan awal itu kan, undang-undang TNI itu ya. iya, di bulan-bulan awal dia sering mengalami teror sehingga kita menyusun body system itu kan. Ingat gak waktu kita mau ke DPR untuk ketemu Dasko dan kawan-kawan itu kan? Imparsial bilang, sorry bang, kita nggak bisa bang, kita harus jaga Andri bang, itu Hussein bilang gitu kan, Iya, karena bener-bener. banyak teror gitu. Ya udah biar aja saya sama Al deh, jalan kita ketemu kan. Nah, Itu emang tinggi sekali itu tensi. sejak pertemuan itu, jadi sangat berhubungan dengan soal TNI. Apakah pelakunya TNI? Bisa jadi. Apakah sudah pasti? Belum tentu. Kita lihat bukti-buktinya kan. Bisa jadi yang lain juga. Nah, bisa jadi yang lain juga. Kan ada dalam situasi politik yang sangat konfliktual, sangat mengandung perkubuan, perseteruan antara kubu yang satu dengan kubu yang lain. Bisa saja kubu yang satu menyerang kubu yang lain dengan cara desepsi, dengan melakukan semacam cipta kondisi suatu peristiwa yang akan dituduhkan kepada lawannya. Padahal bukan lawan yang melakukan itu. Ngerti gak maksudnya? Iya. Jadi bisa seperti itu gitu. Tapi kita nggak tahu, ini terlalu dini, terlalu pagi untuk bisa mengambil analisis-analisis sejauh itu. Tetapi intinya kita harus pastikan dan desak polisi untuk membongkar ini sampai tuntas. Gitu. Berarti kan kalau dilihat tuh ya, kalau situasi politik terfragmentasi, krisis politik terjadi, situasi-situasi seperti ini seringkali terjadi. Kasus Bisa. Munir, pemilu ya kan. Iya. Kasus zaman Gus Dur, ingat gak? Iya. Matori Abdul Jalil. Iya benar. Diserang, menhan loh. Iya. Sekarang di tengah kondisi ekonomi kan lagi carut-marut, iya. carut-marut. Iya. Ada perang di Iran, Iya. lalu kemudian soal ART, tekanan fiskal ekonomi tinggi terjadi. Jadi menurut Pak Usman ketegangan politik, atmosfer politik seringkali memang mempengaruhi cara-cara seperti ini ya. Sering, banyak pengalaman negara, banyak buku merujuk itu. Istilahnya tuh smoke screen politics. Gitu. Jadi mengalihkan perhatian publik pada sesuatu yang sebenarnya menunjukkan ada masalah di dalam pemerintahan. Gitu. Dan ini khas dari pemerintahan fasis sebenarnya. Jadi pemerintahan fasis kayak di Italia, Mussolini, atau di Jerman, Hitler, itu kan saat itu mengalami krisis fiskal, krisis ekonomi. Dan cara dia untuk mencegah masyarakat menyalahkan pemerintahan itu dengan menyalahkan pihak lain. Yang disalahkan komunis dan Yahudi kalau di Jerman. Karena itu yang dianggap kritis waktu itu terhadap pemerintahan. Dianggap antek asing. Mirip gak? Iya. Dan ya, lalu dibangun sejarah baru, sejarah yang membangun kejayaan Jerman. Lebih khusus lagi kejayaan ras Arya gitu kan, yang paling superior gitu. Kayak di Indonesia juga gitu, bangun sejarah baru, ada buku sejarah baru, Menteri Kebudayaan bikin sejarah baru, Soeharto dipahlawankan. Masa lalu itu adalah masa yang penuh kejayaan, nggak ada masalah. Nggak ada kegelapan. Yang ada adalah pembangunan yang sukses. Oh ada pelanggaran HAM, itu ekses saja. Gitu. Jadi itu rezim fasis begitu. Jadi rezim fasis itu sederhananya gini, fasisme adalah satu sistem sosial, sistem tatanan politik yang dicirikan oleh nasionalisme agresif, patriotisme agresif, dan kesetiaan pada entitas tunggal negara, bangsa, dan pemimpin.
Jadi dalam istilah Jermannya ketika itu sebagai seruan-seruan mendukung Hitler itu Ein Reich satu negara, Ein Volk satu bangsa, Ein Führer itu satu pemimpin itu. Nah, makanya satu minggu sebelum Andri diserang, lagi-lagi Ketua Gerindra, Wakil Ketua DPR Ahmad Sufmi Dasko mengkritik masyarakat sipil, dianggap masyarakat sipil terpecah belah dan diminta untuk bersatu mendukung kepemimpinan Prabowo atas dasar persatuan nasional. Waktu di ITB ya? Waktu di ITB. Retorika semacam ini, itu retorika-retorika yang seringkali muncul di dalam rezim-rezim fasis. Dia meniadakan kritik. Dia tidak mentoleransi adanya perbedaan. Semua harus bersatu untuk menopang kekuasaan. Negara yang satu, bangsa yang satu, dan pemimpin yang satu. Kemarin akhirnya Presiden nyalain pengamat-pengamat. Ya makanya, ya kan? Harus ditertibkan. Ditertibkan. Sesuatu yang harus ditertibkan artinya sesuatu yang kacau. Sesuatu yang perlu dibangun ordernya adalah sesuatu yang disorder. Dan itu dulu yang dibangun oleh Hitler. Hitler itu kan nama rezimnya adalah New Order. Iya. Itu ditulis oleh Romo Mangunwijaya tahun 98. Soeharto juga begitu. Saya takut banyak Satpol PP di Pan Imparsial ini kan. Kan. Jadi kita memasuki era di mana pluralisme politik, keberagaman pandangan, keberagaman partai untuk beroposisi atau tidak, masyarakat sipil untuk sikap kritis atau tidak, sedang dieliminasi. Jadi ancaman. Nah, dalam suasana langit politik yang seperti itu, Mendung tuh. langit mendung yang semacam itu, Case-case seperti Andri ini. iya, case seperti Andri ini akan dilihat dalam dua dimensi kan oleh polisi kan. Satu sisi dia jelas kriminal ini, harus ditindak, pelakunya harus dihukum. Tapi di sisi lain, dalam situasi di mana polisi tersubordinasi oleh kekuasaan politik, ya, disering diintervensi oleh kekuasaan politik, dia akan berpikir, wah ini kalau kita kejar terus, presiden gimana nih? Dalam sistem, Ujungnya sampai mana nih? nah itu kasus pembunuhan-pembunuhan kan nggak sampai dengan aktor intelektualnya gitu. Meskipun mungkin di antara seluruh pembunuhan politik dari Arnold Up, Tay Zeluai sampai kasus Munir yang paling terang. Itu karena ada tim pencari fakta. Ya tentu saja ada polisi-polisi yang juga berani, yang punya integritas ketika itu. Gitu. Makanya teman-teman koalisi kontras dan lain Iya. tim mencari fakta. Setuju. Nah masalahnya mungkin nggak? Mungkin mau nggak Presiden? Lah Agustus kemarin yang begitu besar aja Presiden janjinya iya di awal, tapi kan lama-lama nggak. Kenapa nggak ke Komnas HAM, Pak Usman? Komnas HAM ini setahun terakhir kan mengalami pemangkasan biaya, pemangkasan anggaran. Kalau ke Kementerian nggak mungkin ya? Gue ketawa Pak Usman. Kita udahan aja nih ya kan? Nggak menarik pembahasannya. Aduh. Gimana? Komnas HAM nggak mungkin. Ya sebenarnya mungkin aja kalau seandainya mereka mau menggunakan kewenangan-kewenangan pro justisia mereka. Kalau Presiden nggak mau, Ya, bisa dorong ke Komnas HAM. ya bisa. Tapi kan Pernah ada beberapa kasus kan TPF Komnas HAM yang bentuk Pak Usman? ya dulu namanya Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM. Nah, dari mulai yang pertama Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Timur, kedua Tanjung Priok KP3T, yang ketiga Trisakti Semanggi 1, Semanggi 2, keempat Semanggi, lalu Mei, penculikan, dan seterusnya. Nah, penyelidikan lewat komisi ad hoc atau tim ad hoc di Komnas HAM ketika itu bersifat pro justisia dan berlangsung hanya waktu 3 bulan, paling panjang diperpanjang 1 bulan, paling panjang lagi 2 bulan. Artinya ada kepastian hukum buat si korban untuk menerima hasil penyelidikan Komnas HAM. Nah kasus Munir ketika kita bawa ke Komnas HAM kan lambat sekali. Setahun dikaji dulu katanya, setahun dipantau dulu. Jadi ada birokratisasi di dalam institusi Komnas HAM. Lebih banyak mengkaji dan makan ketoprak depan Komnas HAM. Ya, tapi itu bisa jadi karena ya mungkin mereka merasa selama ini seringkali terkendala secara politik gitu ya. Tapi kan sebenarnya kendala secara politik di Presiden misalnya atau di DPR yang tidak pernah kunjung mau membentuk pengadilan HAM ad hoc atau kendala lain struktural di tingkat Kejaksaan Agung yang nggak mau menindaklanjuti laporan Komnas HAM, tidak berarti penyelidikan pro justisia tidak diselesaikan. Harusnya tetap diselesaikan. Proses desakan tim mencari fakta terus dilakukan oleh masyarakat ya Pak Usman. Ya. Polisi sedang bekerja berproses. Ya. Kemarin udah memberikan clue-clue itu.
Ya. Sebenarnya kalau di keterangan Polda itu ada clue-clue tentang semua CCTV dilihat, mulai dari YLBHI, Ya. peristiwa terjadi, Ya. sampai terakhir ujung katanya pelakunya pecah Ya. ke 3 tempat ya, ke Kalibata, ke Depok, Ya. sama ke Bogor kalau nggak Ya. salah. Itu kayak udah ngasih clue-clue ke Kalibata. Udah. Usman. Iya. Gimana Pak Usman? Ujungnya Ya jelas. Artinya sebenarnya ini bener nggak sih ada yang ke 3 tempat itu kemarin penjelasan dari Polda? benar itu. Akurat itu. Nah sekarang kita gimana cara mendukung kepolisian nih atau memastikan kepolisian ini berani gitu. Ya sekarang sebenarnya pelapor khusus PBB ya untuk perlindungan pembela HAM seperti Mary Lawler, itu dulu dia di Frontline Defenders, dia sudah menyampaikan kecamannya atas peristiwa penyerangan terhadap Andri Yunus dan meminta pemerintah Indonesia untuk melakukan investigasi yang tuntas. Volker Turk itu komisioner tinggi HAM PBB, ini pejabat tertinggi di kantor HAM PBB, dia bertanggung jawab kepada Sekjen, sudah mengecam juga penyerangan terhadap Andri Yunus. Bahkan dia meminta pemerintah Indonesia, mereka yang bertanggung jawab di balik serangan pengecut itu, ya, disebutnya serangan pengecut, untuk dibawa ke pengadilan. Artinya dukungan internasional sudah kelihatan. PBB nih. PBB Bukan dan BOP. bukan BOP. Apalagi BIP. PBB nih. Ya. Dan juga hari ini tadi malam itu ya Kontras dan lain-lain itu menggalang dukungan internasional dari ratusan organisasi internasional yang menyerukan agar kasus ini dibongkar secara tuntas gitu. Jadi kalau kita lihat suasananya memang agak memperlihatkan kegamangan ya polisi. Artinya mungkin karena pelakunya ini bukan orang biasa. Kalau orang biasa udah diciduk. Udah pasti diciduk kalau orang biasa. 1 kali 24 jam udah pasti diciduk. 1 kali 6 jam kayaknya. Bentar kita telepon dulu Pak Kapolda ya kan. Jadi itu pasti ada sesuatu gitu. Nah sekarang kita harus pastikan seandainya nih pelakunya adalah tentara, katakanlah gitu. Tentu kita tidak bermaksud menyudutkan lembaga tentara, tapi ini anggota-anggota yang mungkin bekerja untuk pihak lain atau entah apa, kita harus pastikan itu nanti dalam proses hukum. Berani nggak polisi? Harus ditindak. Dan langkah kedua yang harus kita pikirkan adalah bagaimana supaya proses hukum ini berjalan dengan baik, tidak lewat peradilan militer. Kalau peradilan militer. Urusan kita lagi nih. Aduh. Urusan imparsial, urusan sentra inisiatif, kontras, LBH. Supaya transparan tadi itu ya. Iya, karena asumsi Pak Usman ini terencana dan sistematis. Oh, Nggak jelas. mungkin bergerak itu tanpa perintah kan nggak kira-kira. mungkin. Dan nggak mungkin kalau cuman urusannya karena soal dendam pribadi atau apa, nggak mungkin. Andri itu orangnya baik, sopan, santun gitu ya. Tapi terhadap kemungkaran, terhadap Kebijakan kejahatan, negara. dia tidak kompromistik gitu. Galak dia Pak Usman. Galak dia, lebih galak dari kita. Kita dulu muda dan berbahaya. Saya kira, "Wah, saya mau demo bang." Demo apaan? Kata. Ya, Andri terakhir tuh kita acara Kasum kan, kita demo di kantor Komnas HAM, dia bawa motor, dia berdiri gitu kan, rambut gondrong, pakai jaket. Saya bilang, Andri, jangan begini, Andri, ditebas lu. Iya, Kamu ini lagi di teror gitu kan. Ini saya kasih tahu ya, ini bukan mau ngajarin, tapi pernah ada satu pengalaman Munir, keluar dari basement. Ini kapan Pak Usman ngomong ini? Baru tahun lalu. Jumat lalu waktu buka puasa kontras saja saya bilang, Dri gimana masih ada teror gak? Kamu hati-hati, tolong. Oh, sejak Ya. peristiwa Vermont itu Iya, ya? kamu yang aksi aja, saya yang juga diteror. Iya. Apalagi kamu gitu kan. Nah, dalam kasus Munir, dia Nah, Pak Usman ngomong ke Andri waktu itu. Andri keluar, setiap ketemu, setiap tanya Andri aja. Dalam kasus Munir, dia pernah keluar dari satu basement dengan kendaraan mobil. Keluar dari basement, tembas, das. Kena ini, tiang mobil. Di atas spion itu. Apa ini? Kalau nggak salah di Hotel Millennium, Apa ini? Tanah Abang. Jadi ada orang tiba-tiba nyerang Munir. Oh, waktu kasus Munir. Ya, itu. Nyerang Munir, waktu Munir masih hidup. Iya. Nah, gitu. Pakai helm atau pakai apa? Bos? Wah, nggak tahu, udah lupa itu ceritanya. Tapi untungnya di dalam mobil itu. Saya cerita ke Andri, Dri, hati-hati, Dri. Ini kita, saya bukan nakut-nakutin. Dulu juga kita kalau ngobrol sama Munir begini, bercanda-bercanda dan menganggap bahwa seolah-olah kita bisa lah handle. Tapi kan ternyata enggak.
Nggak pernah juga kita bayangkan bahwa kita akan diserang dengan cara diracun. Nggak ada yang membayangkan itu kan. Apalagi penerbangan internasional. Iya benar. Artinya segala skenario kita harus pikirkan secara matang. Segala potensi ancaman kita harus hitung. Kita bisa bilang kita nggak akan berhenti, kita nggak akan menyerah, kita akan lawan terus, boleh, nggak apa-apa. Itu penting untuk menegaskan sikap-sikap politik kita gitu. Tapi Proteksi. tetap harus ada self protection gitu, tetap harus ada cara untuk melindungi diri gitu. Nah, sebenarnya mereka paham itu. Mungkin lagi lengah aja, entah lagi lelah. Mungkin dia padatkan jadwalnya kan hari itu kan ke Chelios untuk bicarakan Komisi Pencari Fakta terkait dengan indikasi keterlibatan militer. Kemudian malamnya podcast dengan YLBHI terkait dengan judicial review dan remilitarisme gitu kan. Semua di mana-mana para pakar mulai khawatir tentang perluasan peran militer. Ini bukan juga untuk melemahkan militer. Justru orang-orang kayak Andri gitu dan kita-kita ini, Karena kita ingin sayang membangun militer, ya. karena sayang sama militer. Iya, supaya bisa jadi kayak punya kekuatan rudal gitu. Minimal kayak Iran lah ya kan. Iran, Kan ada kebanggaan dengan berhadapan dengan kekuatan adidaya kayak Amerika gitu kan. Ngelawan. Kita punya rudal nggak? Pak? Rudalnya rudal Hamas tahun 80-an. Aduh gimana ya. Gimana? Nah, makanya tuh. Artinya membangun- Andri, Pak Usman, diskusi tentang militer sebenarnya pengen buat tentara yang profesional, Iya. tidak berpolitik. Iya, tentara yang profesional harus tentara yang disejahterakan. Dan itu yang dulu Munir perjuangkan kan. Senjatanya kuat, Persenjataannya kuat, modern. bukan ditarik duduk-duduk jadi direktur di SDM. Ya. Oh enggak ya? Aduh. Lo coba bandingkan tank-tank kita dengan tank-tanknya Iran. Nggak usah dengan tank Amerika lah, atau nggak usah dengan Rusia lah. Aduh, itu dia. Jauh. Sedih juga kita membaca itu. Tahun lalu kapal perang Amerika lewat perairan Indonesia. Kita kayak Ngeliat doang. cuman ngelihat doang gitu kan. Iya kan? So what gitu loh. Padahal itu jelas menerobos batas kedaulatan kita. Meskipun dia cuma lewat, nggak bisa, harus izin. Karena kalau dia lewat perairan Indonesia lalu meluncurkan rudal atau meluncurkan serangan dari perairan Indonesia, Iran akan menganggap Indonesia terlibat, komplisit. Itu sama seperti Bahrain dan lain sebagainya di Timur Tengah yang menyediakan base camp militer untuk Amerika. Di Asia Tenggara kalau nggak salah ada di Filipina itu. Pak Usman di konferensi pers di YLBHI saya mendengar tuh bahwa bukan satu kali, dua kali Kontras mengalami teror. Kenapa ini berulang kali terjadi nih, Pak Usman? Kita belum ada perubahan besar dalam politik. Jadi masih ada semacam ideological fixation, gitu. Jadi semacam kekakuan politik itu. NKRI harga mati, bumi pertiwi gitu. Tapi dengan membenarkan pendekatan-pendekatan kekerasan, padahal itu dulu yang dikritik oleh Hatta. Persatuan itu harus dibangun di atas dasar nilai-nilai kemanusiaan, perikemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kita memaksa persatuan tanpa nilai-nilai perikemanusiaan yang adil dan beradab, yang terjadi adalah persatean. Jadi manusia-manusia dikumpulkan, ditusuk-tusuk, dipersatukan dengan pendekatan koersif. Itu namanya persatean, bukan persatuan, kata Hatta. Itu maksudnya penertiban gitu kan nanti itu? Nah, itu yang kita khawatirkan. Ya, kita harus bisa mencegahnya lah. Saya berharap kasus Andri ini menjadi semacam bel peringatan untuk kita semua, untuk kelompok gerakan sosial, kalangan aktivis pro-demokrasi, pembela hak asasi manusia, pejuang perempuan, masyarakat adat, buruh, petani, untuk segera bangun dari tidur lelap. Ada pertanyaan saya kalau malam itu dari peristiwa Andri, Pak Usman. Kira-kira gerakan demokrasi masyarakat sipil makin takut atau kira-kira kita harus berani melawan, Pak Usman? Kebebasan itu kan selalu mencari celah, seperti air dia, dibendung sekuat apapun. Kalau perilaku masyarakat berubah menjadi perilaku yang baru yang mencintai kebebasan, gandrung akan keadilan, maka sekuat apapun bendungan represi itu akan rubuh. Nah, itu yang terjadi dulu masa Orde Baru kan. Dia bangun tembok tirani, tembok fasisme gitu. 74 gerakan mahasiswa dihabisi, 78 gerakan mahasiswa dihabisi. 80-an gerakan ormas, gerakan mahasiswa dihabisi. Tahun 90-an awal juga begitu. Baru ketika pertengahan setelah peristiwa 27 Juli, gerakan oposisi bersatu,
baik itu oposisi berbasis mahasiswa, gerakan mahasiswa yang punya kemampuan mobilisasi, oposisi berbasis pengetahuan, pemberdayaan, LBH, Walhi, dan seterusnya, oposisi berbasis kewibawaan intelektual, para intelektual kayak Gus Dur, Marsilam, Ali Sadikin, gitu. Nggak punya massa, tapi punya kewibawaan, punya kebijaksanaan. Dan yang terakhir adalah persatuan dengan oposisi yang mungkin bukan partai yang secara resmi beroposisi, tapi orang-orang partai yang punya komitmen untuk beroposisi. Aberson Sihaluhu, Rika Citaning, atau siapa namanya ini, Haryanto Taslam, fungsionaris PDI yang ketika itu ikut diculik bersama mahasiswa. Karena mereka sering rapat dengan gerakan mahasiswa untuk memobilisasi perlawanan-perlawanan terhadap Orde Baru. Pertama terhadap pemilu tahun 97, yang kedua terhadap sidang umum yang ingin mengesahkan Presiden Soeharto untuk ketujuh kalinya. Jadi awal-awal ada dimensi ketakutan dari represi yang ada, tapi justru hilang ketakutan dengan perlawanan ya. Dengan perlawanan. Orang ada yang kan dari seluruh ketakutan itu kan dipertemukan dalam berbagai pertemuan. Iya. Kemarin saya diserang waktu kita di kampus Trisakti masih mahasiswa, itu mahasiswa UMI datang dari Makassar. Kami baru diserang, tank-tank bahkan masuk, tank-tank militer angkatan darat masuk ke kampus. Mereka kabur sampai nyebrang sungai, sampai ada yang Makassar nih ya? Makassar. Ekstrim memang di sana sih. Mereka datang ke Jakarta bawa foto kayak kita kayak nyelundupin narkoba gitu. Padahal itu foto yang isinya represi gitu. Lalu kita bertukar gitu. Nah, gimana caranya supaya itu tidak terjadi lagi? Harus kita persatukan. Gimana caranya? Berkonsolidasi. Dulu nggak ada WhatsApp, nggak ada signal. Ya kita harus datang ke kampus-kampus. Sama seperti Syahrir datang keliling kota, Soekarno keliling-keliling provinsi misalnya. Tan Malaka apalagi keliling negara-negara dia untuk mempersatukan konsolidasi gerakan sosial. Artinya kuncinya mungkin ada rasa takut, tapi ini harus dilawan dengan membangun konsolidasi. Iya, kita harus jelas tunjukkan bahwa kebebasan itu, idealisme itu tidak bisa dibeli dengan ketakutan. Gitu. Itu yang saya jelaskan di YLBHI bahwa rasa takut itu telah kami kubur dalam-dalam. Gak ada. Kecuali sama yang Maha Kuasa. Kecuali pada Sang Hyang Wenang. Sama BOP takut gak? Enggak lah. Kalau perlu kita datangin sekarang nih. Bob. Satya Mauludianti. Jadi, nah ini yang jadi kendala kan. Jadi psikologi politik, kekakuan politik itu kan kita era reformasi kan kita membanggakan kita punya kebebasan politik. Tapi kan sebenarnya belum sepenuhnya. Kita boleh berpartai, boleh berideologi, kecuali kalau partai kita komunis atau sosialis atau ideologi kita Marxis atau Leninis. Kita boleh beragama, menjalankan PSI sosialis. keyakinan agama kita. PSI sosialis kan? Jadi boleh beragama dan menjalankan keyakinan agama, kecuali yang dianggap tidak diakui oleh negara kan? Atau kalaupun Islam, wah ini Ahmadiyah, bukan Islam. Oh ini Syiah, bukan Islam. Akhirnya seringkali ada kasus-kasus kriminalisasi. Nah, itu ada batas terhadap apa yang disebut sebagai kebebasan politik, kebebasan sipil, kebebasan sosial dari masyarakat. Agama itu kan bagian bukan hanya dari kebebasan sipil, tapi juga kebebasan sosial. Orang menemukan kedamaian, menemukan semangat untuk melawan, untuk memperjuangkan hidup yang lebih baik, gitu. Kebebasan, kesejahteraan, keadilan, karya, dan seterusnya. Jadi itu memang ternyata nggak mudah untuk kita runtuhkan, meskipun kita sudah memasuki 25 tahun lebih kan. Yang terjadi kan sekarang arus balik. Mundur. Soeharto yang tadinya harus diadili karena kejahatan korupsi, kolusi dan nepotisme, sekarang pahlawan. Kekerasan kelompok kritis kayak Andri terjadi. Iya. Nah itu yang kita harus minta pada Presiden untuk tidak mengambil sikap-sikap yang bersayap. Di satu sisi mendukung hak asasi manusia, atau menginstruksikan kepolisian untuk membongkar kasus Andri, tapi di sisi lain menempatkan aktivis seolah-olah sebagai demons gitu, sebagai pihak yang bisa dibilang biang kerok Ancaman atas kekacauan ini. Padahal kekacauan itu akibat dari ketidakmampuan pemerintah.
Karena buat kebijakan yang nggak beres. Yang buat kebijakan itu persis yang terjadi di Jerman. Iya. Jadi rakyat yang disalahkan, Rakyat yang disalahkan. nggak punya kewenangan apa-apa. Nggak punya kewenangan apa-apa. Kan kalau kita lihat aktivis ini kan sebenarnya lucu-lucu kan. Iya benar. Artinya nggak ada yang membahayakan, apalagi kayak Amri gini. Lucu ternyata. Tapi udah nengok Andri Pak Usman. Udah dari jam-jam pertama. Gimana kondisinya sekarang? Ya kondisinya sekarang stabil. Nah, waktu di awal tuh saya sangat khawatir dengan matanya. Waktu saya ketemu saya agak sedih bang, sedih total karena baru beberapa hari lalu ketemu dan baru ngingetin dia gitu. Dan setiap kali ketemu saya udah ngingetin bahwa dia ada dalam radar gitu kan. Sejak Fairmont itu ya? Sejak Fairmont itu setahun konstan. Nah, tapi bukan berarti dia harus berhenti. Ya hanya harus memikirkan dengan yang lebih strategi yang lebih. Bisa jadi kepikiran omongan Pak Usman tadi antara kebetulan atau kesengajaan. Dulu bulan Maret juga. Tanggal 15 hampir sama tanggalnya. Iya. 15 dan 12. Kepikiran saya itu. Karena pertemuan yang digeruduk oleh Andri itu menimbulkan kemarahan luar biasa. Luar biasa itu. Anggota dewannya marah. Tapi itu membuat gelombang demonstrasi besar itu pas peristiwa itu. Penolakan ke RUU TNI. Iya, saya dimarahin juga. Dianggap menggerakkan demonstrasi. Padahal memang iya. Padahal ya gimana ya. Jangan dibilang di sini. Jangan dibilang, ya kan. Iya. Ya itulah yang kita kerjakan bertahun-tahun. Meskipun sekarang udah Aduh. Gimana? itu ya. Jadi langkah ke depan dalam kasus Andri, apa target yang paling penting nih Pak Usman untuk hal ini? kita harus menopang kerja-kerja kepolisian ini, entah dengan pencarian fakta tandingan atau dengan dukungan politik, dukungan publik gitu. Supaya polisi tidak ragu-ragu bahwa kalaupun ada perlawanan, ada pembalasan, retaliasi dari para pelaku. Kasih aja datanya ke Amnesty lah. Gue yang launching. Ya kita harus sama-sama lah. Amnesty cuma kecil sekali Amnesty itu. Hanya sebuih di dalam lautan pergerakan Indonesia yang besar. Jadi ini waktunya kita memperlihatkan bahwa kita nggak bisa menerima serangan ini. Harus kecam, harus diusut ini Pak. Kita harus mengawal proses hukum di kepolisian sampai aktor utamanya ditemukan dan diseret ke pengadilan. Nggak cukup pelaku lapangan ya? Nggak cukup. Itu akan merugikan kepolisian. Kepolisian diuji sekarang dengan kasus Andri ini. Apakah pihak kepolisian bisa membongkar kasus yang begitu mengancam kerja-kerja aktivis hak asasi manusia? Dan kalau bisa, kasus-kasus yang lain juga dibongkar. Yang menimpa DJ Doni, Shirley, Firdian Aurelio, Iqbal Damanik, Tio, Ketua KM UGM. Boleh nggak sih kalau saya bilang gini, karena kasus-kasus seperti Munir yang tidak kebongkar sampai aktornya, akhirnya peristiwa-peristiwa kayak gini terus terjadi. Boleh dong. Memang begitu. Kan selalu dalam pengalaman setiap negara membongkar kejahatan yang sistemik, yang tersistematis dalam rezim-rezim otoriter, selalu ada elemen bahwa menyelesaikan perkara ini tidak cukup dengan menghukum pelaku. Tapi mengungkapkan kebenaran, apa the truth-nya itu, apa itu yang terjadi sesungguhnya. Kenapa ya sampai diculik, dibunuh, disiksa, atau diserang dengan air keras. Dan juga harus disertai dengan jaminan bahwa itu tidak berulang lagi ke depan. Apa jaminannya? Bisa dengan penghukuman kepada pelaku, aktor utamanya, sehingga menimbulkan efek gentar, efek jerak, efek gentar kepada publik, pada siapapun yang ingin melakukan kejahatan, dan efek jerak kepada orang yang dihukum. Tentu kita nggak setuju kalau sampai dihukum mati, tapi harus dihukum setimpal, seberat-beratnya. Terutama aktor nih. Aktor, terutama yang paling bertanggung jawab. Jadi dalam literatur hak asasi manusia yang berhubungan dengan kejahatan-kejahatan berat gitu, kejahatan internasional, kejahatan di bawah hukum internasional, atau kejahatan sangat serius seperti kejahatan kemanusiaan, kejahatan genosida, agresi, kejahatan perang, itu yang harus diminta bertanggung jawab adalah the most responsible person, orang yang paling bertanggung jawab.
Kalau dalam dunia kemiliteran atau dalam dunia hierarki yang bersifat komando gitu, orang yang melakukan kekerasan secara langsung tidak punya otonomi dia. Ini yang dulu Munir bilang, orang-orang yang melakukan kekerasan di masa Orde Baru itu dia tidak punya otonomi untuk memilih menembak atau tidak, menyiksa atau tidak. Kalau itu di atas perintah, di bawah perintah. Bukan berarti Mereka tidak bersalah. tidak bersalah, bukan berarti mereka bisa diampuni, kecuali kejahatannya ringan. Oke. Bukan penyiksaan, bukan pembunuhan di luar hukum, bukan perkosaan. Masih bisa itu diampuni. Nama doktrinnya adalah superior orders. Jadi kalau ada perintah atasan itu bisa memaafkan atau bisa mengurangi hukuman dari orang yang melaksanakan perintah itu. Tapi yang the most responsible person, yang memerintahkan, yang tahu peristiwa kejahatan itu terjadi tapi membiarkan, yang tahu peristiwa itu terjadi tapi tidak menghukum pelakunya, itu bisa dihukum berat. The most responsible person, orang yang paling bertanggung jawab. Tapi faktanya kasus penculikan yang merintahkan. Nah, ini yang harus kita khawatirkan, harus kita cegah nih, Al. Jadi, belajar dari kasus penculikan, tim Mawar ketika dihadapkan ke pengadilan militer, kan mereka mengatakan bahwa mereka tidak melaksanakan perintah. Mereka tergerak hati nuraninya untuk melaksanakan penculikan itu. Wah, itu nggak mungkin itu terjadi. Nggak mungkin. Apalagi kalau kita lihat modus penculikannya, metode penculikannya, dan cakupan geografi penculikannya itu dari Kodam, beberapa Kodam. Butuh sistem untuk melawan itu. Nggak operasi lah. Kepolisian sempat jadi tempat penangkapan mereka, kayak Andi Arief misalnya, kan dibawa ke polisi. Aan juga kalau tidak salah. Anaknya Ibu Nur namanya... Jadi bukan karena soal Yadin Muhyiddin. nurani dan lain. Bukan. Nah, dalam kasus Andri bisa begini nanti. Bisa begitu. Bisa begitu. Pertama, dia akan dihindari dari peradilan umum, ya, dibawa ke peradilan militer misalnya, karena pelakunya besar kemungkinan adalah tentara. Yang kedua, bisa dikondisikan bahwa perbuatan mereka itu bukan karena perintah, melainkan karena inisiatif sendiri. Nah, di situ putus pertanggungjawabannya, rantai komandonya putus. Nah, itu tantangannya. Nah, polisi nggak mungkin bisa sendirian dalam situasi polisi yang seringkali dipolitisasi atau diinstrumentalisasi gitu kan. Kan misalnya promosi-promosi di kepolisian kan seringkali bergantung pada DPR dan pada presiden gitu kan. Anggaran juga bergantung pada DPR gitu kan. Seringkali fungsi-fungsi semacam itu bukan digunakan untuk mengoptimalkan kinerja polisi dalam melayani dan melindungi masyarakat. Mengunci. Ya, tapi malah mengunci polisi untuk melayani kekuasaan. Dan memang secara filosofis, konsep Bayangkara itu dulu adalah konsep yang diambil dari Kerajaan Majapahit. Bayangkara itu pasukan pengawal raja. Artinya pasukan pengawal presiden kalau hari ini. Jadi secara filosofis sebenarnya udah keliru konsepnya. Raja udah nggak ada. Udah nggak ada sebenarnya. Ya diganti dengan presiden kan. Sama seperti pasal penghinaan presiden. Tadinya kan pasal penghinaan raja, pasal penghinaan ratu. Kalau yang sekarang raja atau bukan? Rajanya di Solo. Nah itu, jadi itu yang harus kita Perhatikan. pikirkan lah ya. Nggak akan mudah semua ini. Ya paling nggak tangkap dulu nih pelaku nih. Iya, ayo polisi. Tangkap. Kita dukung. Masyarakat dukung nih. Udah nggak ada yang nggak dukung semua ya. Iya. Artinya nggak ada alasan lah. Baik 4 pelaku, 14 pelaku, 40 pelaku, 400 CCTV pelaku. harusnya udah sederhana sekali, jelas. Udah lah, iyalah. Nggak usah CCTV lah. ETLE aja, Electronic Traffic Law Enforcement, kamera. Iya. Artinya TMC aja bisa nyelesain perkara ini dengan menunjukkan ini loh pelakunya, ini loh pelakunya. Tapi untuk menyeret ke pengadilan tentu saja harus penyidik. Menyediakan bukti, keterangan saksi, Track keterangan pergerakan ahli, mereka sampai petunjuk. di mana Iya, berakhir. jelas kok Jelas, kemarin. iya. Nah, dengan belum ditangkapnya mereka, artinya ada sesuatu bahwa mereka bukan warga biasa atau dilindungi oleh pihak tertentu yang punya kemampuan. Kalau biasa 1 Besar. kali 6 jam. Selesai itu. 1 kali 4 jam. Nah, sekarang kita harus menyampaikan pesan yang jelas pada Pak kepolisian, Kapolri ini ya. pada Kapolri, kepada Kabar Reskrim, kepada seluruh PJU, kepada Kapolda, Wakapolda, di Reskrimum semuanya. Berani dong. Harus berani, jangan ragu-ragu. Kita di belakang, masyarakat Jangan, di kita belakang. nggak jadi di belakang, kita di depan. Oh kita di habis soalnya tadi Di samping lah, di samping, Di ya. samping lah ya kan. Ya masyarakat intinya mendukung lah Iya. polisi supaya berani. Harus. Ya kalau polisi ngaco-ngaco, kritik aja, protes aja, demo aja. Terakhir Pak Usman, apa pesan buat teman-teman gerakan masyarakat sipil nih? Ini pastikan Aduh. ada suasana gimana ya?
ini bingung, takut, bergerak, ngelawan. Walau saya lihat dimensi teman-teman tuh keren sekali sih di mahasiswa kami bersama Andri, kami tidak takut. Wah, saya salut sekali sih. Mereka malah justru bangkit gitu, kita nggak boleh takut. Aduh, itu menurut saya bagus sekali gitu. Gimana Pak Usman? Mengorganisirlah dengan lebih kuat. Karena mereka yang terlibat dalam kejahatan sangat terorganisir. Dan seringkali kejahatan itu menang bukan karena nilainya lebih tinggi daripada kebaikan atau kebenaran, tapi karena mereka yang melakukan kejahatan itu terorganisir dengan sangat kuat. Jadi kita harus menata barisan, menjahit perlawanan. Seluruh geografi perlawanan ini yang terhubung di media sosial harus ditransformasikan ke dalam gerakan yang konkret, bertatap muka, bersapa, saling menguatkan, saling menjaga, meminimalisir perbedaan pandangan, konflik. Karena musuh kita bukan sesama kita. Musuh kita kejahatan, pelanggaran HAM, korupsi, kekerasan seksual, penghisapan manusia, pengerukan kekayaan alam itu. Jadi ini waktunya kita untuk kembali menengok kiri dan menengok kanan untuk saling berjaga, untuk saling melindungi, gitu. Jadi saya berbagi beban, berbagi resiko. Selebihnya sih generasi hari ini udah luar biasa lah, di luar perkiraan. Tadi kalimat Pak Usman saya ingat, rasa takut kami sudah dikubur jauh-jauh. Waduh, itu buat saya ada di lubang buaya kan itu kubur. Tapi menurut saya itu dalam sih. Dan buat teman-teman nggak bisa dipungkiri namanya manusia Pak Usman ya. Pasti ada rasa takut ya. Tapi makanya dalam konferensi pers itu saya bilang ya, rasa takut itu muncul, tapi kami munculkan di keheningan malam ketika kami berbicara dengan Sang Pencipta. Hanya di situ ketakutan ada. Bukan di BOP. Thank you Pak Usman. Oke, Bunga. Terima kasih. Andri cepat sembuh, sehat, dan terus semangat buat Andri sembuh ya. Dan sembuh. Brave heart. Iya. Thank you sekali lagi. Sama-sama. Semoga kasus ini cepat tuntas dan polisi tidak takut. Iya, kita dukung untuk lah. mengungkap ini. Thank you. Sekali lagi, Pak Usman, thank you. Oke.